tahukah kamu dengan golongan Wahabi, kelompok Wahabi, orang Wahabi. Wahabi mereka! Wahabi mereka! sebuah istilah atau julukan yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi banyak di antara kalian? Bagaimana tidak? Julukan Wahabi sering menjadi kalimat pamungkas bagi orang yang malas berpikir dan enggan diingatkan. Diingatkan soal syirik, Wahabi. Diingatkan soal konser berkedok kajian, Wahabi. Bahkan diingatkan soal dampak lingkungan karena tambang, Wahabi. Memang sungguh aneh sekali. Karena itu akhirnya membuat banyak orang penasaran dengan apa itu Wahabi. Sebenarnya julukan ini hinaan atau pujian? Bagaimana tidak? Pasalnya, julukan ini selalu disematkan kepada orang-orang yang rasional, berpengetahuan, dan kritis dengan adanya keburukan di sekitar mereka. Belum lagi jika dinilai dari segi arti Wahabi. Karena itu mari kita cari tahu sebenarnya apa itu Wahabi. Secara bahasa, Wahabi diambil dari salah satu nama Allah yaitu Al-Wahhab, yang artinya Sang Maha Pemberi Karunia. Sedangkan Wahabi berarti memiliki makna pengikut Sang Maha Pemberi Karunia. That are you a Wahabi? That Al-Wahhab is one of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, the bestower. I am a follower of Allah and Al-Wahhab. In that way I am a Wahabi. No. Are you that sect? I said no sect. I am a Muslim. Bukannya hal ini merupakan sesuatu yang baik, karena siapa yang tak ingin menjadi pengikut Zat yang Maha Memberi? Namun sebenarnya, sebutan Wahabi merujuk kepada gerakan dakwah yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama asal Najd yang hidup di abad ke-18. Dakwahnya sederhana, yaitu mengajak umat kembali kepada kemurnian tauhid, menjauhi syirik, bid'ah, tahayul, dan khurafat yang selalu menjadi problem sejak zaman dahulu. Ia berdakwah di tengah masyarakat muslim yang sudah terbiasa menyembah kuburan, meminta kepada selain Allah, dan merayakan ritual tanpa dasar syariat. Tentu saja, dakwah seperti ini tidak disukai oleh banyak kalangan, terutama mereka yang sudah nyaman dalam kesesatan. Maka tak heran, label Wahabi mulai digunakan untuk menjatuhkan citra, bukan hanya terhadap beliau, tapi juga terhadap siapa saja yang mengikuti jejaknya dalam menyeru kepada tauhid. Dan kini, ratusan tahun berlalu, label itu masih digunakan, bahkan makin absurd kriterianya. Padahal, jika kita jujur, orang-orang yang hari ini sering dicap sebagai Wahabi justru mereka yang paling taat kepada pemerintah, yang paling menjauhi kekerasan, yang paling menjaga adab, dan paling tidak sibuk mengurusi urusan pribadi orang lain. Kecuali jika menyangkut urusan kebenaran. Lalu, siapa sebenarnya yang ekstrim? Yang berdakwah seperti ini? Di Aceh, ini satu contoh saja. Masjid kami dibakar oleh sesama muslim yang mengaku aswaja atau tradisional. Dan isu yang diangkat adalah Muhammadiyah Wahabi. Atau yang seperti ini? Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Atau yang seperti ini? Baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib. Jika menyeru kepada tauhid, menyeru kepada kebaikan, mengkritisi kajian joget-joget, mengkritisi para pendongeng yang mengaku bisa berbicara dengan semut, mengaku bisa memadamkan api neraka, mengaku bisa terbang, membuatmu dicap Wahabi, maka berbanggalah. Karena di zaman ini, yang paling dibenci adalah mereka yang paling peduli. Dan jangan lupa, Rasulullah SAW pernah bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana ia datang. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Jadi, jika kebenaran menjadikanmu Wahabi di mata mereka, maka anggap saja itu adalah tanda bahwa kamu masih waras. Bagaimana menurut kalian?